Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Lilis Yuniawati Setianingsih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan untuk pemasangan selang kateter pada pasien wanita. Selang kateter pada wanita bertujuan untuk membantu mengosongkan kandung kencing, baik untuk persiapan operasi maupun tindakan yang lainnya. Jadi, sebelum melakukan pemasangan kateter, di sini saya akan menjelaskan beberapa persiapan terkait dengan pemasangan kateter. Yang pertama adalah kita siapkan bak instrumen. Bak instrumen di sini berisi tentang ada sepasang handscoon dan kemudian ada sepuit 10 cc yang berisi aqua bides. Kemudian ada bengkok. Ada kapas DTT dalam kom tertutup. Ada kasa yang bertujuan untuk menggantungkan urin bag di tempat tidur pasien dan ada jeli. Jeli di sini untuk membantu ketika pemasangan selang kateter ke dalam uretra. Ada microport atau bisa kita siapkan plester. Kemudian kita ada gunting plester. Ada urin bag ya dalam kemasan. Kemudian ada selang kateter yang masih baru dalam kemasan. Kemudian kita siapkan ada yang namanya apron. Baik. Kemudian berikutnya ada perlak pengalas. Nanti dipasang di bawah pasien ketika sebelum melakukan tindakan. Kita siapkan ada sampah medis dan sampah non medis dan ada larutan klorin 0,5% dan ada air DTT. Baik, kita langsung ke tindakan. Yang pertama adalah kita menyiapkan tempat yang aman dan nyaman pada pasien. Kemudian kita menjaga pasien supaya merasa aman dan nyaman dengan cara kita menutup sampiran terlebih dahulu. Selanjutnya, kita menjelaskan prosedur kepada pasien dengan kita perkenalan diri. Selamat pagi Pak atau selamat pagi Bu, karena kebetulan yang akan kita pasang di sini adalah kateter pada wanita, berarti di sini adalah Ibu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Lilis Yuniawati. Pada kesempatan kali ini sedang bertugas dan akan membantu memasangkan selang kateter pada Ibu, yang mana bertujuan untuk mengosongkan kandung kemih Ibu untuk persiapan operasi. Tindakan nantinya akan sedikit kurang nyaman karena saya akan memasukkan selang kateter ke dalam lubang uretra Ibu. Kemudian saya akan menyambungkan dengan urin bed yang selanjutnya digantungkan di tempat tidur Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Nanti kita akan mendengarkan respon dari pasien. Jika bersedia, kita komunikasikan kembali. Selama tindakan, mohon kerjasamanya Ibu. Baik, setelah itu kita sampaikan jelaskan prosedur, kemudian kita mencuci tangan ya. Mencuci tangan di sini, cuci tangannya adalah 6 langkah. Oke, masih ingat semuanya untuk cuci tangan 6 langkahnya? Yang pertama adalah semua kita singsingkan lengan baju kita. Kita buka perhiasan kita, baik perhiasan cincin, gelang maupun jam tangan. Kemudian setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Tapi diingat terlebih dahulu sebelum cuci tangan kita harus menggunakan apron yang bertujuan untuk melindungi diri kita dari cipratan atau dari air ketika kita cuci tangan dan ketika tindakan berlangsung. Kita pakai apron. Di sini kami menyediakan apron yang disposable atau 1 kali pakai. Kita gunakan setelah kita pakai apron, kemudian kita ke tempat wastafel cuci tangan. Tapi di sini saya mendemonstrasikannya
posisinya tanpa air, tapi sebenarnya cuci tangannya ini ada di air mengalir. Yang pertama adalah kita cuci tangan, kita berikan sabun, kita basahi tangan kita, kemudian kita berikan sedikit sabun. Setelah itu kita sap seperti ini, ya. 1, kemudian 2 di sela-sela jari, kemudian 3, 4, 5, 6. Kemudian kita bilas di air mengalir. Selanjutnya kita keringkan dengan handuk bersih atau dengan tisu towel. Kemudian selanjutnya, setelah kita mencuci tangan, kita posisikan pasien terlebih dahulu. Posisi ketika pemasangan kateter adalah posisi dorsal recumbent. Posisinya seperti orang melahirkan. Baik Ibu, sebelum saya melakukan pemasangan selang kateter, di sini saya akan membantu memposisikan Ibu supaya Ibu merasa nyaman. Kakinya agak diangkat, sedikit dan ditekuk seperti ketika melahirkan. Oke, kita bantu pasien. Kemudian setelah itu baru kita siapkan perlak pengalas di bawah Ibu. Oke, kita ambil perlak pengalasnya. Bu, saya akan memasang perlak pengalas ya Bu. Mohon kerjasamanya. Ibu boleh miring ke kanan. Nah, oke. Setelah itu boleh Ibu miring ke kiri. Kemudian setelah itu kita dekat-dekatkan alat sebelum melakukan tindakan. Yang pertama, kita boleh mendekatkan untuk vulva hygiene. Di sini ada kapas DTT. Kemudian di sini ada yang namanya bengkok. Setelah itu baru kita buka kemasan kateter. Kita buka plastiknya dalam kemasan. Kemudian kita buka kemasan pouring bag. Setelah itu kita langsung membuka bak instrumen. Kemudian kita menggunakan hand spoon. Baik, setelah kita menggunakan hand spoon, kemudian kita melakukan vulva hygiene kepada pasien. Bu, sebelum saya melakukan pemasangan kateter, di sini saya akan membersihkan daerah kelamin Ibu. Saya akan memulai terlebih dahulu untuk labia mayora sebelah kiri pasien. Bu, saya bersihkan ya Bu. Nah, pertama 1 kapas buang, kemudian labia mayora kanan buang. Kemudian ketika membersihkan labia minora kiri, kita membuka sedikit labia mayora kiri. Kita bersihkan labia minora kiri buang, labia minora kanan buang. Kemudian kita dari klitoris, vestibulum, perineum, dan terakhir anus. Selesai untuk vulva hygiene. Kemudian kita ke tahap berikutnya. Nah, sebelum kita melakukan tindakan berikutnya, ya, kita membuang terlebih dahulu bengkok yang berisi tadi kapas DTT dengan tangan yang memang sudah non steril, yaitu dengan tangan kiri. Kita buang ke sampah medis. Kemudian kita simpan bengkok kembali karena nanti ketika pemasangan
selang kateter akan dialirkan ke dalam bengkok. Kemudian berikutnya kita mengambil selang kateter ya yang masih dalam kemasan tadi. Kita ambil, boleh kita simpan di sini. Nah, kita pastikan ini steril ya. Karena apa? Karena ini nanti yang akan masuk ke dalam lubang uretra pasien. Baik. Nah, kita boleh pegang seperti ini untuk memudahkan kita ketika tindakan. Nah, oke. Di sini, ini kan nanti yang akan masuk ke dalam lubang uretra, kita berikan jeli. Tujuannya untuk melicinkan dan memudahkan ketika kita masukkan ke uretra. Oke, sedikit jeli. Kurang lebih 1 sampai 3 cm. Kemudian kita mulai ke pemasangan kateter. Baik Ibu, berikutnya saya akan melakukan pemasangan kateter Ibu. Ibu mohon kerjasamanya, sedikit kurang nyaman. Mangga Ibu silahkan untuk tarik nafas panjang. Tangan kiri kita membuka labia mayora. Kemudian kita masukkan perlahan di lubang uretra. Baik Ibu, pintar Ibu tarik nafas. Iya Bu, tarik nafas Bu. Ya, tarik nafas Bu. Kita kemudian selang kateter tersebut kita alirkan ke bengkok. Kalau memang sudah tepat masuk ke dalam vesika urinaria secara sendiri, ini nanti urin akan mengalir ya kalau betul ke vesika urinaria. Kemudian selanjutnya kita ambil urin bag. Nanti kita akan menyambungkan urin bag tersebut ya. Nah, karena ini urin bagnya masih dalam kemasan baru, ini kita harus kita klipkan, kita agak dorong. Tujuannya adalah supaya ini mengunci. Nah, kemudian setelah itu boleh kita simpan di sini, kita buka. Nah, kita buka ini, kita hubungkan dengan selang kateter tersebut. Nah, yang selanjutnya, urin tersebut akan masuk ke dalam urin bag. Kemudian setelah pemasangan disambungkan ke urin bag, jangan lupa kita fiksasi. Tujuannya supaya kateter yang ada di vesika urinaria ketika Ibu nanti beraktivitas tidak tertarik dan tidak terlepas. Nah, tadi sebelumnya kita sudah menyiapkan di bak instrumen ada sepuit 10 cc yang berisi aqua bides. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, kemudian kita isi atau kita dorong. Oke, pelan-pelan kita dorong sampai 10 cc tersebut masuk. Ya, oke. Baik, sedikit lagi. Oke, setelah itu kalau sudah, ya ini harus hati-hati, kalau sudah boleh kita simpan kembali. Kemudian cara pengecekannya bagaimana? Cara memastikan bahwa sudah masuk ke dalam vesika urinaria tadi untuk fiksasi, kita sedikit tarik Ibu. Saya sedikit tarik. Nah, kalau misalkan sudah tidak bisa ditarik dan ada tahanan, berarti sudah mengunci atau sudah terfiksasi. Berikutnya, kemudian kita gantungkan, ya. Kita gantungkan untuk urin bag di tepi tempat tidur pasien. Nah, seperti ini. Kita berikan kasa, tadi kita sudah menyiapkan kasa. Nah, kita bantu untuk digantungkan di tepi sisi tempat tidur Ibu. Setelah itu, kemudian kita lakukan fiksasi. Nah, fiksasi di sini bisa menggunakan plester atau micropod yang saya sediakan di pangkal paha pasien. Ya. Oke. Mohon maaf karena pantem kita hanya pantem untuk kateter saja. Nah, saya ibaratkan di sini pangkal paha. Ya, kalau ke pasien langsung ini di pangkal paha pasien, tapi karena ini pantemnya hanya pantem untuk pemasangan kateter, jadi tidak ada pahanya. Ya, boleh.
atau tidak, boleh di sini kita melakukan fiksasi. Oke, kita fiksasi. Nah, yang terpenting terfiksasi. Mohon maaf kalau memang tidak menempel, ya. Kemudian setelah itu baru kita bereskan alat. Bereskan alat di sini kita semuanya rendam di larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Yang terpenting adalah diperhatikan kalau ada sampah yang sekiranya kita harus membedakan sampah medis dan non medis, kita buang ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian setelah itu kita bereskan alat. Oke, kita bereskan alat. Kita simpan di larutan klorin 0,5%, rendam selama 10 menit. Kemudian kita buang sampah sesuai dengan sampah tersebut medis atau non medis. Kemudian setelah itu kita bantu, kita sampaikan, komunikasikan, Bu, ini sudah saya pasang dan Ibu pasti akan ngerasa kurang nyaman, mohon kerjasamanya jangan sampai terlepas sampai dengan ada pemberitahuan untuk dilepas. Apabila ada yang Ibu keluhkan atau lain sebagainya, boleh menghubungi saya karena saya yang berdinas pada pagi hari ini. Baik, kemudian Bu, ini pemeriksaan sudah selesai, saya akan membantu membereskan alat dengan membereskan terlak pada Ibu. Bu, mohon miring ke sebelah kanan, kemudian Ibu mohon miring ke sebelah kiri. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah itu baru kita lepaskan handscoon, ya, rendam di larutan klorin. Kemudian kita bilas di air DTT. Setelah itu kita lepaskan apron. Ya, karena apronnya disposable, kita boleh langsung buang ke tempat sampah medis. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah di air mengalir. Setelah cuci tangan 6 langkah di air mengalir, ya, kita mulai lagi, berikan sabun sedikit, kemudian kita mulai cuci tangan yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, kemudian bilas dengan air mengalir. Selanjutnya kita keringkan dengan tisu towel atau handuk bersih. Setelah kita selesai cuci tangan, kemudian kita komunikasikan kepada pasien, pemeriksaan sudah selesai Ibu, mohon izin untuk pamit meninggalkan Ibu. Baik, terima kasih. Sekian untuk demonstrasi praktikum pemasangan kateter pada wanita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.